顔色が悪い。 Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Kembali kami akan melanjutkan alur cerita One Piece Arc Wano Kuni Part 24, yang mana cerita tentunya masih berpusatkan pada perang antara para generasi terburuk dengan dua Yonko overpower, Kaido dan Big Mom. Sebelum kita menuju ke topik utama, jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar selalu mendapatkan update informasi seputar anime menarik dari kami. Dan berikut alur cerita One Piece Arc Wano Kuni Part 24 versi Efek Anime. Cerita berlanjut dari bajak laut hati menemukan Luffy yang sedang tenggelam di dalam laut. Mereka menggunakan kapal selam mereka lalu mendorong Luffy hingga naik ke permukaan. Lalu mereka mencoba untuk mengobati Luffy yang ternyata masih hidup serta mengeluarkan air yang tertelan oleh Luffy. Sementara di tempat lainnya, Shinobu dan Momonosuke terjatuh dari Onigashima. Shinobu lalu dengan kelihayannya menggunakan layang-layang yang berhasil menerbangkan mereka berdua hingga meluncur ke daratan Wano. Namun setelah mereka berhasil mendarat, Momonosuke malah terlihat menangis karena dia sangat khawatir dengan Kinemon dan juga Kiku. Lalu di Onigashima ulti tengah meneror Tama, namun dia tiba-tiba diserang oleh Nami. Zeus berniat mengirimkan ledakan petir, tapi Nami segera menghentikan niatnya tersebut karena khawatir akan mengenai Tama juga. Kemudian Usopp berhasil memisahkan Tama dengan ulti, sehingga kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Nami yang langsung menyerang ulti dengan ledakan petir. Ulti mencoba untuk menghindari serangan tersebut, namun Zeus mengalihkan dirinya dan langsung memukulnya. Kemudian dia secara tidak sengaja mengumumkan tentang kekalahan ulti dan Pejuan menggunakan sistem Meris, sehingga menyebabkan semua gifters dan juga Pleasures panik. Seolah memanfaatkan kepanikan Tama, Usopp langsung saja melumpuhkan Bohuang dan memberitahu kepada Tama jika dia bekerja sebagai penyiar. Dan ketika semua sekutu di seluruh pulau tengah kewalahan dengan banyaknya jumlah pasukan musuh, Tama tiba-tiba berbicara melalui siaran dan mengubah gifter yang telah dijinakkan menjadi sekutu dengan menggunakan kekuatannya. Sementara di tempat lain, Yamato bersikeras memberitahu Kaido mengenai keputusannya untuk memutuskan hubungan mereka. Kaido terlihat mencoba membujuk Yamato dengan mengatakan jika dia telah mengalahkan Luffy dan juga Momonosuke. Namun Yamato tetap menolaknya dan tidak mau berubah pikiran. Yamato lalu mengatakan jika dia ingin menjadi bajak laut, namun Kaido menolak untuk mengizinkannya dan menegaskan jika dia harus tetap tinggal di Wano. Keduanya terus berselisih. Yamato sengaja melakukan itu supaya Kaido tetap berada di atas sampai Luffy kembali. Di sisi lain, saat ini situasi mulai menguntungkan pihak sekutu, karena para gifter yang telah memakan Nago Tama mulai berpindah pihak. Mereka lalu mulai menyerang teman mereka sendiri. Seorang Mary lalu melaporkan tentang pengkhianatan besar-besaran tersebut kepada CP0 ketika dia rasa pertempuran menjadi semakin kacau, sehingga para bajak laut Beast terlihat sangat marah dan juga bingung. Sedangkan para anggota aliansi sangat gembira dan menyambut perubahan tersebut. Sementara di tempat lainnya, Nami, Usopp, dan Tama juga ikut merayakan keberhasilan mereka. Queen yang memperhatikan mencoba untuk menembak mereka, namun dia langsung diserang oleh Sanji yang malah menembak bagian mulutnya. Ketika Queen siap untuk bertarung, dia mengungkapkan jika dia merupakan cyborg dan mulai berbentuk menjadi manusia binatang. Kejadian itu membuat bajak laut Beast yang ada di sekitar mereka menjadi panik dengan transformasi Queen saat ini. Namun Sanji terlihat santai dan terus mengabaikannya. Sanji juga yakin jika Chopper dan Zoro akan segera pulih. Saat Sanji hendak bertanya kepada Chopper, dia malah melihat perubahan Chopper yang sudah memasuki wujud baru yakni Baby Gigi, yang mana itu adalah hasil transformasi Rumble Ball milik Chopper. Chopper mulai menjelaskan mengenai wujud barunya itu kepada Tristan, sementara Sanji mulai bertarung dengan Queen. Dan usai menjelaskan semuanya, Chopper bergegas untuk membantu Zoro. Sementara Miyagi memberitahu Chopper mengenai obat untuk pemulihan yang sangat ampuh dan cepat. Tapi dia menegaskan jika Zoro meminumnya, maka rasa sakitnya akan berlipat ganda ketika reaksi obatnya telah habis. Mendengar penjelasan itu, Chopper mengurungkan niatnya untuk memberikan obat tersebut kepada Zoro. Namun Zoro tetap saja bersikeras untuk meminumnya karena dia ingin segera bertarung. Dan di tempat lain saat ini CP0 tengah menghitung berapa banyak gifter yang telah berkhianat yang diperkirakan mencapai 300 orang. Di sisi lain, Nami, Usopp, dan juga Tama tengah mencoba untuk bersembunyi dan mencari tempat yang aman setelah menyelesaikan misi mereka barusan. Tapi ketika mereka berlari menyusuri lorong, mereka diserang oleh sekelompok musuh dan tiba-tiba diselamatkan oleh Gazelman yang langsung menawarkan tumpangan kepada kelompok Nami tersebut.
Dia juga mengatakan jika dia tadi menemukan Komachio yang pingsan. Sementara di tempat lainnya, saat ini Jinbei dan Hushu mulai terlibat aksi saling serang. Hushu menggunakan serangan gabungan antara Soru, Renkyaku, dan juga Tekai yang dikomentari oleh Jinbei sebagai gaya bertarung pemerintah dunia. Jinbei teringat dengan salah satu agen CP0 yang melarikan diri dari penjara, yang dijawab oleh Hushu jika dialah orang yang dimaksud oleh Jinbei barusan. Dan ketika keduanya mulai adu kekuatan, Hushu juga mulai menceritakan mengenai masa lalunya kepada Jinbei. Jinbei merasa agak kesulitan mencerna semua penjelasan dari Hushu, sehingga Hushu semakin memperdetail cerita di masa lalunya itu. Dia mengatakan kepada Jinbei jika 13 tahun yang lalu dia diperintahkan untuk melindungi buah iblis. Buah itu dicuri dan kemudian dimakan oleh Monkey D. Luffy. Saat ini Speed tengah membawa Nami, Usopp, dan juga Tama melintasi Onigashima, sementara Gazelman dan Daifugo mengikuti mereka dari belakang. Mereka berjanji akan menyelamatkan Komachio, sehingga Tama sangat berterima kasih kepada mereka semua dan menyatakan jika mereka semua adalah temannya. Zeus tiba-tiba bertanya kepada Nami apakah dia bisa menjadi pelayannya lagi, yang langsung saja ditolak oleh Nami. Tak putus asa, Zeus lalu meminta posisi yang lebih rendah dan masih saja ditolak oleh Nami. Kemudian Zeus meminta maaf atas semua tindakannya, dan Nami langsung menerimanya serta memintanya untuk menjadi rekannya. Sementara di tempat lain, agen CP0 berpendapat jika 2000 prajurit tiba-tiba berpindah pihak karena kemampuan Tama. Sehingga saat ini tercatat bajak laut bis hanya tersisa 16 ribuan sementara pihak lawan sekitar 9 ribuan. Dan kali ini mereka masih yakin jika hal ini tidak akan berpengaruh apapun. Dan lagi mereka juga yakin jika Hushu akan segera mati. Itu mereka anggap sebagai hukuman karena dia telah berkhianat dan meninggalkan CP9. Di sisi lain, Jinbei dan Hushu masih melanjutkan diskusi mereka. Jinbei lalu bertanya mengenai alasan Hushu mengapa dia meninggalkan pemerintah dunia lalu memilih untuk menjadi bajak laut. Namun Hushu tidak langsung menjelaskan alasannya. Dia malah balik mengatakan jika Jinbei juga melakukan hal yang sama dengan dirinya. Di saat Jinbei mulai memahaminya, tiba-tiba Hushu menghina Luffy yang sontak saja membuat Jinbei sangat kesal. Keduanya malah berdebat tentang pendapat mereka masing-masing mengenai Luffy. Hushu mengatakan jika dia sangat kecewa dengan kekalahan Luffy melawan Kaido, yang langsung dijawab oleh Jinbei jika Luffy akan segera kembali. Sementara di lautan, saat ini bajak laut hati masih terus mencoba untuk menyadarkan Luffy kembali. Hushu berjanji jika dia akan membunuh Luffy, yang langsung dijawab jika Jinbei lah yang akan membunuh Hushu. Keduanya terlibat pertarungan yang sengit, di mana Hushu masih terus mencoba mengusik Jinbei dengan semua ceritanya yang sama sekali tak ingin didengar lagi oleh Jinbei. Hushu menyerang Jinbei, namun Jinbei menangkapnya dan langsung melemparkannya, sehingga Hushu jatuh ke tanah. Hushu kembali memulai percakapan dengan Jinbei. Dia memberitahu Jinbei jika ketika di penjara, dia disuruh untuk berdoa dan memohon kepada Dewa Matahari Nika, yang mana dia adalah seorang prajurit legendaris zaman kuno yang konon akan menyelamatkan serta membebaskan budak. Sementara Hushu sendiri tidak yakin mengenai benar atau tidaknya Nika. Saat itu Hushu merasa putus asa. Dia terus percaya dengan cerita tersebut, dengan berdoa memohon bantuannya ketika dia dalam penjara. Jinbei bertanya mengenai informasi tersebut lebih lanjut, dan Hushu menceritakan tentang perbudakan masa lalu anggota bajak laut matahari dan manusia ikan. Hushu juga mengatakan jika penjaga yang memberitahunya tentang Nika pada akhirnya dieksekusi, dan dia bertanya-tanya apakah sangat berbahaya jika seseorang mengetahui kebenaran dari Nika. Dan Hushu mulai kembali menyerang Jinbei. Jinbei lagi-lagi bertanya kepada Hushu apakah dia banyak tahu mengenai perbudakan manusia ikan. Hushu dari gestur tubuhnya seolah-olah mengatakan jika dia tidak punya apa-apa lagi untuk diceritakan. Jinbei kesal dan langsung menangkap lengannya. Dia juga mematahkan jari-jari Hushu dan menginjak ekornya. Jinbei lalu menghajar Hushu dengan menggunakan satu pukulan yang sangat kuat. Hushu terpelanting ke dinding lalu jatuh di atasnya. Jinbei lalu mengatakan kepada Hushu jika dia berniat menyelidiki sejarah, maka dia harus bersiap dengan apapun yang telah dia temukan. Itulah alur cerita One Piece Arc Wano Kuni Part 24 yang berhasil kami rangkum. Saksikan video selanjutnya yang akan menampilkan kembalinya Luffy untuk berhadapan dengan Kaido pada part berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.